Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terasa hari ini kita kembali memasuki minggu yang baru, dan di hari ini kita akan belajar tentang bagaimana berharap di dalam Tuhan. Sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari sebelum kita memulai seluruh perenungan kita di hari ini, kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kembali Engkau menghantarkan kami memasuki minggu kerja yang baru. Mengawalinya kami hendak bersama mendengarkan renungan. Oleh sebab itu kami mohon, tuntun kami agar kami bisa mengerti apa makna firman-Mu di hari ini. Dan terlebih kami melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami yang datang kepadamu dan ini kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab, dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Shalom, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini perenungan kita akan disoroti oleh sebuah tema berharap di dalam Tuhan. Sahabat renungan harian, apa yang kita alami saat ini sepertinya dan tertulis juga dalam Alkitab adalah sesuatu yang telah diisyaratkan atau telah diketahui oleh Allah sejak zaman di mana kita masih dalam kandungan orang tua kita masing-masing. Keadaan kita saat ini adalah bagian dari rencana yang telah digariskan oleh Allah sejak lama. Hal ini adalah bagian dari rencana yang telah diberitahukan kepada kita oleh orang-orang bijak dan leluhur kita. Semua ini merupakan upaya untuk menghormati arahan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, kehidupan kita, pola-pola kehidupan kita, rencana-rencana kita telah diketahui oleh Tuhan sebelumnya. Kita menyadari dengan sungguh bahwa dalam hidup ini adalah sebuah perjalanan yang tidak selalu mulus, penuh dengan halangan dan juga penuh dengan ujian. Ujian dan halangan itu adalah saat-saat sulit yang dimana menguji kesetiaan dan iman kita kepada Tuhan.
Seperti yang pernah diceritakan dalam kitab suci, terlebih teks yang kita baca tentang perjuangan Rasul Paulus dan para pengikutnya. Dalam memahami firman Tuhan dan perintah Tuhan, kita juga pasti mengalami yang namanya halangan dan ujian. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala cobaan dan juga tantangan. Rasul Paulus tidak pernah berhenti memberikan nasihat dan petunjuk kepada jemaat di Korintus, bahwa setiap hal yang mereka alami adalah bagian dari perjalanan rohani mereka menuju kepada kebahagiaan bersama Tuhan. Rasul Paulus juga merasakan beban yang dialami oleh jemaat Korintus. Namun Paulus tak henti-hentinya mengingatkan bahwa jangan sampai kita terjebak dalam perdebatan dan perselisihan, tetapi kita tetap fokus pada pesan damai dan juga fokus pada kasih yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Meskipun kita mungkin menghadapi berbagai masalah dan ujian, kita juga harus selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang akan selalu bersama dengan kita. Melalui tulisan-tulisan Rasul Paulus ini, kita bisa melihat bagaimana hikmat Tuhan sangat menuntunnya. Dan kita juga bisa mengaitkannya dalam perjalanan kehidupan kita sampai detik ini. Kita percaya bahwa perjuangan dan pencobaan yang saat ini sedang kita usahakan untuk lewati bersama, yang sedang kita usahakan untuk menghadapinya, adalah bagian dari rencana Tuhan yang telah ditetapkan sejak awal. Kita harus terus berpegang pada iman dan kepercayaan hanya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Kita semua adalah bagian dari perjalanan ini, dan kita harus bersyukur karena sampai detik ini kita tetap mendapatkan anugerah dari Tuhan yang telah memberikan kita petunjuk untuk keluar dari setiap pencobaan dengan kasih dan pengharapan hanya padanya. Semoga Roh Kudus terus menolong kita untuk melewati setiap pencobaan ini. Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, karena Engkau selalu menuntun menyertai langkah kaki kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sempurnakan dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu sebagai ayah, ibu, anak-anak, orang tua, dan lansia. Bagi setiap kami yang mengalami pergumulan, hadirlah menjadi teman yang setia bagi kami melewati pergumulan kami. Bagi setiap kami yang sakit, hadirlah sebagai dokter yang menyembuhkan kami dari segala sakit dan penyakit kami. Bagi kami yang berduka cita, hiburlah kami, agar kami dimampukan melewati masa-masa kelam dengan berpengharapan hanya kepadamu. Bagi setiap kami ya Bapa, yang terus-menerus bergumul akan langkah juang kami, akan masa depan kami yang belum pasti. Tolong kami ya Bapa, untuk melihat pintu-pintu berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Bagi anak-anak kami dalam masa pendidikan dan pertumbuhannya, sertailah mereka agar mereka boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami selama sepekan ini ke dalam tangan pengasihan Bapa di sorga. Ini kami ya Bapa, sertai langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Demikianlah renungan harian kita di hari ini. Shalom, selamat mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Tetaplah sehat dan Tuhan Yesus memberkati.